Nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sahabat yang dirahmati Allah, pagi ini insyaallah kita ngaji sebentar, kira-kira sampai jam setengah 6. Nanti jam 6 kita ngaji lagi insyaallah di Masjid Al-Arqam Wonosobo Kota dari jam 6 sampai jam 7 insyaallah. Hari ini kita mau tadabbur kembali Quran Surah Ali Imran ayat ke-38. Walaupun kemarin di Masjid Fatimah Garung udah pernah dibahas, tapi kita murojaah. Karena semakin dimurojaah, kata Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, ilmu itu semakin subur. Perumpamaannya seperti tanaman yang dirawat, dijaga, dipupuk, diberi air. Makin ia terawat dengan baik, tanaman itu pasti tumbuh subur dan berpotensi hasilnya pun buahnya memuaskan. Ilmu juga sama. Gimana cara ngerawat ilmu? Salah satunya murojaah. Diulang-ulang terus. Jadi kalau teman-teman nanya, apa sih murojaah tuh? Murojaah itu diulang-ulang, dipelajari lagi, dicari lagi, digali lagi, dibaca lagi, dihafalkan dan seterusnya. Murojaah, diulang-ulang ilmu itu. Sahabat yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala keterbatasan yang kami punyai, semoga Allah ridho atas apa yang kita pelajari di pagi hari ini. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yarhamukallah yahdikum wa yuslih balakum. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika Zakaria berdoa kepada Rabbnya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa ini doa yang sahabat semua bisa amalkan setiap hari. Dibaca lepas sholat boleh, dibaca lagi santai boleh, dibaca lagi senggang boleh, dibaca sambil nunggu customer datang boleh, dibaca sambil packing dagangan online shop boleh, ditunggu lagi sambil kerja di kantor boleh, sambil nunggu masuk jam dari jam pertama menuju jam kedua sebelum ngajar mahasiswa-mahasiswanya boleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu tuh doanya sama kayak doanya Nabi Ibrahim di Quran surah As-Saffat ayat 100. Tapi kalau di As-Saffat ayat 100 itu doanya Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami buah hati yang salih. Itu doanya Nabi Ibrahim. Kalau ini doanya Nabi Zakaria. Jadi sahabat, sedikit saya spill bahwa doa itu punya grade-grade-nya. Ada grade terbaik doa, grade A. Kalau bisa diibaratkan ya, grade A ini grade terbaik doa yang berasal dari Quran. Grade berikutnya doa terbaik kedua yang berasal dari hadis otentik baginda Rasulullah SAW. Yang grade berikutnya yang ketiga, doa dari para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu grade yang ketiga. Grade yang keempat, doa yang disampaikan para ulama sesuai dengan yang Nabi tauladankan. Grade yang kelima, doa yang apa kita sedang hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pun tidak lepas dari bagaimana Nabi meneladani kita semua. Jadi kalau teman-teman mengamalkan doa ini doa terbaik, yakni doa yang berasal dari Al-Quran. Senada, senafas. Rabbi habli minas shalihin, As-Saffat ayat 100 dengan Quran surah 3 Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ya Allah, wahai zat yang maha mengkaruniakan dari sisimu, karunia yang begitu besar dan banyaknya, anugerahkanlah untuk keluarga kami dzurriyyah thayyibah. Dzurriyyah itu artinya bukan cuma anak, ibn, anak laki-lakinya saya, atau ibnati, anak laki-laki, anak perempuannya saya. Bukan cuma anak,
tapi mintanya langsung zurriyah. Apa arti zurriyah? Keturunan sampai hari kiamat. Thayyibah. Mana thayyib? Berkualitas. Aduh, insyaallah. Bentar sahabat. Tempel di sini aja. Jadi yang kita pinta itu zurriyatan thayyibah. Keturunan sampai hari kiamat yang berkualitas. Kita nggak meminta sedang satu generasi aja atau dua generasi aja. Artinya anak dan generasi cucu kita aja. Enggak. Tapi yang membuat doa ini menjadi doa terbaik yang di awal kami utarakan itu, karena memang setiap Al-Quran komposisinya nggak pernah keliru. Diksi per diksi dalam Al-Quran komposisinya selalu yang terbaik. Membacanya mendapat pahala. Jangankan kita baca Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kita baru baca alif lam mim. Itu kata Nabi, la aqulu alif lam mim. La aqulu alif lam mim harfun walakinna alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim itu enggak satu huruf. Alif lam mim itu 3 huruf yang masing-masing per huruf akan diganti 10 kali lipat, berarti 30 kali lipat baru mengucap alif lam mim. Alif lam mim, apalagi Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi di ayat ini kita meminta kepada Allah, wahai Allah karuniakan kepada aku, anak cucuku beserta keturunan-keturunanku sampai kiamat kelak, agar mereka jadi generasi-generasi yang berkualitas, menjadi generasi-generasi yang terbaik, menjadi generasi-generasi yang selalu menolong agamamu di bidang apapun yang mereka tekuni saat ini atau di saat itu nanti. Karena sahabat, kita ini hidup karena sebelumnya atas pertolongan Allah, tentu saja taufik dari Allah. Tapi kita hidup ini salah satunya adalah karena sebelum kita ada generasi terdahulu. Ada orang tua kita, kakek nenek kita, mbah buyut kita, mbah canggah kita, ada mbah wareng kita. Terus ke atas. Jadi tahun 1500 itu ada manusia seperti kita. Beliau lahir punya keturunan sampai di tahun 2000, bahkan bukan 1500, dari zaman dulu hingga adanya kita di hari ini. Tahun lalu kami reuni Bani Dasroni. Mbah buyut kami, beliau bernama Dasroni di Solo. Mbah Dasroni putri orang Solo, tapi kalau Mbah Abdurrahim bin Hasan Rubai orang Kediri, Jawa Timur. Mbah buyut atau lebih tepatnya Mbah Canggah. Kami itu kumpul. Dulu Mbah Dasroni cuma berdua, Mbah Hasan Rubai, Abdurrahman bin Hasan Rubai Kediri, Jawa Timur cuma berdua. Ketika kumpul sahabat, anak cucu ya, mantu ya, semuanya, total jumlahnya ada hampir 200 orang. Itu bayangin, dari dua Allah karuniakan jadi 200. Masya Allah, tabarakallah. Besok Anda, saya, kita semua yang hari ini Allah izinkan punya keluarga, alhamdulillah, punya keturunan, alhamdulillah, punya kesempatan yang sama. Untuk beberapa ratus tahun yang akan datang, boleh jadi keturunan kita itu bukan cuma 2, 3, 4, enggak, banyak. Anak kita sekarang 2, 3, atau bahkan katakanlah 1, alhamdulillah. Dari 1 anak cucu keturunan kita besok berapa hadirin? Anak kita menikah punya anak lagi, cucu kita menikah punya anak lagi. Makanya doa ini doa terbaik yang teman-teman bisa pakai, hafalkan, amalkan setiap hari. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ditulis di kolom komentar sahabat, di caps lock, dibesarkan supaya yang baru datang nanti baca. Ditulis Latinnya nggak apa-apa, Latinnya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah.
Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari sisimu ya Allah. Min ladunka, dari sisimu ya Allah. Artinya yang memberi itu hanya Allah. Kita mengembalikan semua urusannya kepada Allah. Kemampuan kita terbatas. Jangankan ke cucu kita, ke anak kita aja terbatas. Jangankan ke cicit, cucu udah terlalu jauh. Ke anak kita aja terbatas. Kemampuan kita membersamai terbatas, mendidik anak-anak kita terbatas. Kemampuan kita duduk bareng sama anak-anak kita terbatas. Apalagi kalau anak kita sudah tumbuh remaja, dewasa, dan seterusnya. Tapi kita sadar sepenuhnya bahwasanya dengan cara-cara Allah, Allah yang paling bisa menjaga mereka. Mereka siapa? Anak cucu keturunan kita. Makanya doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakan untuk kami min ladunka, dari sisimu ya Allah, dzurriyyah, anak cucu keturunan sampai hari kiamat, thayyibah, yang baik, yang berkualitas. Walaupun kita tahu kita punya segala keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu, keterbatasan harus cari nafkah di sela-sela kegiatan membersamai anak cucu. Tapi doa ini nanti yang ngawal, yang jadi perisai, yang jadi bumper, penolong, pelindung, agar anak cucu keturunan kita sampai hari kiamat terus dijaga dalam penjagaan terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa terus sahabat. Rabbi habli, ditulis di kolom komentar sudah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Terus diulangi. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Saya ajak sahabat baca yuk bareng-bareng yuk. Kita baca 10 kali. Ini boleh dibaca berapapun ya. Berapapun boleh dibaca. Mau 10 kali, 20 kali, 30 kali, 100 kali, 1000 kali. Mau dibaca lebih daripada itu juga boleh. Tapi yuk saya ngajak pagi ini kita luruskan niat, bulatkan tekad, kita berdoa, betul-betul minta sama Allah. Kita pejamkan mata sejenak, kita bayangkan besok anak cucu keturunan kita, kalaulah Allah izinkan kita memilikinya, mudah-mudahan jadi anak cucu yang terbaik, dan mereka adalah orang-orang terbaik di generasinya masing-masing besok. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. 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 Terakhir, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Semoga Allah karuniai kepada jamaah semua dan kepada kita dan seluruh kaum muslimin, anak cucu keturunan yang mereka menjadi orang-orang yang terbaik di generasinya masing-masing kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa amalkan ini ya sahabat. Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, digandeng sama As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin, digandeng sama Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, digandeng semuanya. Allahu akbar walillahil hamd. Dan saya mau beritahu pada teman-teman semuanya, ketahuilah manusia itu penuh keterbatasan. Kita bisa aja mendoakan mereka, tapi tetap min ladunka itu salah satu kata kuncinya. Semua berasal dari Allah. Kalaulah nanti anak kita alhamdulillah sesuai dengan kesalihan yang kita inginkan, itu karunia dari Allah. Kita memang orang tua mungkin sedikit ada ikhtiar, tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan itu untuk kita. Atau mungkin nanti anak kita belum sesuai sama apa yang kita damba-dambakan, harap-harapkan. Kita pengen anak kita soleh, ternyata salah pergaulan, salah lingkungan, terjerumus kepada apa yang tidak Allah sukai dan tidak Allah senangi. Tapi jangan pernah lelah berdoa, doa terus. Lisannya seorang ibu, kata Nabi, ini pentingnya buat teman-teman yang, ini buat teman-teman yang, buat
ayahanda ibunda mohon izin yang sudah menikah, pentingnya lisan tidak sembarang berucap. Karena orang tua saat berucap, mendoakan buah hatinya, doanya tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman-teman yang belum nikah, ini juga doa kami di puasa ini dan puasa seluruh kaum muslimin dan teman-teman yang menyaksikan lewat YouTube, Instagram, TikTok. Kami mendoakan yang belum nikah, semoga dengan seizin Allah segera dipertemukan dengan pasangan yang shalih shalihah yang bersama-sama sampai surga. Kembali ke apa yang hendaknya dilakukan oleh kita yang sudah menikah, punya anak. Lisan jangan sembarang berucap. Karena kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, sanad yang sahih, thalatha da'awatun mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 doa yang manakala orang ini berdoa, Allah pasti ijabah dan tidak akan ditolak oleh Allah doa-doa mereka. Allahu Akbar. Siapa aja mereka? Yang pertama dakwatul musafir, yang kedua dakwatul mazlum, yang ketiga dakwatul walid liwaladih. Yang pertama doa orang yang lagi safar, yang kedua doa orang yang sedang terzalimi, yang ketiga doa orang tua kepada anaknya. Allahu Akbar. Siapa yang dimaksud dakwatul walid liwaladih? Kita yang Allah izinkan setelah berumah tangganya, Allah karuniakan buah hati sama kita. Kalau kita mengucap sama mereka, insya Allah gak ditolak. Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah karuniakan untuk anakku ini, cucuku ini, cicitku ini, canggahku ini, warengku ini, sampai keturunannya di hari kiamat, jadi generasi terbaik yang taat kepada Engkau, yang takwa, yang baik, yang mulia dunia akhirat. Ini doanya itu terus dikawal ya Allah. Apalagi kita kawal dengan kalimat, ya Allah doaku ini seterusnya selamanya untuk seluruh kaum muslimin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah doaku untuk seluruh kaum muslimin sekarang selamanya ya Allah. Sekarang dan selamanya ya Allah. Powerful lagi. Powerful banget. Ya Allah, izinkan doaku ini mengiringi anak cucu keturunanku dan seluruh kaum muslimin sekarang dan selamanya ya Allah. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Ya Allah, izinkan doaku mengiringi anak cucu keturunanku dan seluruh kaum muslimin selamanya. Saya ulangi. Ya Allah, izinkan doaku mengiringi keturunanku dan seluruh kaum muslimin sekarang dan selamanya. Allahu Akbar walillahilhamd. Sahabat yang dirahmati Allah, jadi doa terbaik Zakaria di capture. Allah ingin kita menggunakan doa ini supaya mendapatkan generasi-generasi terbaik seperti generasinya Nabi Zakaria. Zakarianya Nabi, anaknya Nabi Yahya. Allahu Akbar. Ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qabl samiyya. Dalam Quran surah Maryam gitu kan. Ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, aku langsung Allah yang memberi nama putramu. Namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Belum pernah sebelum-sebelumnya ada nama Yahya yang dipakai oleh manusia. Belum pernah. Istimewa sahabat. Istimewa hadirin. Maka berdoa, ya Allah izinkan doaku mengiringi keturunanku dan seluruh kaum muslimin selamanya. Allahu Akbar. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Karena doa orang tua tuh gak ditolak sama Allah. Kita doa gak ditolak. Tapi anak saya kayaknya bandelnya bukan main. Hyperaktifnya, aduh. Buat kadang kepala geleng-geleng. Tapi anak saya, aduh ya Allah. Udah buat kami malu, tercoreng wajah kami, muka kami. Tetap doain jemaah. Doain. Oh iya, sama mohon izin ya sahabat, ibunda, ayahanda.
Sahabat semua, teman-teman yang belum nikah juga boleh nggak doa ini Ustadz? Boleh. Supaya gimana? Supaya Allah undang hadirnya pasangan yang baik. Setelah itu pernikahannya yang baik. Anak cucu yang mudah-mudahan diharapkan karena Anda yang baik, pasangan Anda juga baik, insya Allah anak cucunya juga baik. Terus kalau misalkan, aduh anak saya udah saya doain tapi kok qadarullah masyafal tetap aja nggak ada perubahan, salah pergaulan, melakukan apa yang mungkin Allah tidak sukai. Sudah doain pagi, siang, sore, malam gak henti lisan saya mendoakan Ustadz. Terus saya harus apa? Ingat kata Nabi, doakan saudaramu, di atas kepalamu ada malaikat yang mendoakanmu sama. Kau dapat sama 3 kali. Mungkin setelah kita doain anak cucu kita, kita bisa doain anaknya orang lain saat kita jumpai. Masya Allah, ibu soleh banget anaknya ya, aset investasi terbaik, semoga Allah muliakan, berkahi, ridhoi. Terus doain orang lain, anaknya orang lain, feedbacknya balik ke kita. Nah terus teman-teman, berikutnya, kalau qadarullah mungkin kita dapati anak kita kurang sesuai dengan apa yang selama ini didambakan dan diharap-harapkan, jangan lewatkan minta doa guru-guru kita. Minta doanya guru-guru kita. Ibunda ngaji sama siapa? Ustadznya siapa? Kiainya siapa? Gusnya siapa? Syekhnya siapa? Gurundanya ibunda siapa? Minta doa dari beliau. Minta doa dari beliau jemaah. Ustadz doain anak saya, Kiai doain putri kami, guru mohon doakan untuk buah hati kami. Minta doa dari guru-guru kita. Minta doa dari orang salih. Salah satu jamaah yang diperkenankan adalah meminta doa dari orang salih, gurunda-gurunda kita, yang mana lewat wasilah lisan beliau saat beliau mendoakan, ya ibunda kami doakan, mudah-mudahan buah hati ibunda, putri-putri ibunda, putra-putra ibunda dilindungi Allah, dijaga Allah, diizinkan oleh Allah untuk selalu berada di atas jalan yang Allah ridhoi. Boleh jadi lisan gurunda kita Allah perkenankan, lalu Allah kabulkan. Hadirin Allah, perbesar banyaknya kemungkinan doa kita dikabulkan. Kita doa sebagai orang tuanya mereka, kita doain mereka. Lalu kita memperluas kemungkinan, kan semakin besar kita melempar, semakin potensi untuk kena tepat sasaran semakin besar. Semakin banyak kesempatan, semakin mudah tepat sasarannya itu akan datang, mengenai sasaran yang ditujukan. Perbesar kemungkinan doa kita teman-teman. Ya kita berdoa, ya kita minta doa dari guru-guru kita. Perbesar lagi dengan sedekah yang terbaik. Ya Allah, dengan sedekah ini, ya Allah, dengan sedekah ini sembuhkan penyakit anak hamba ya Allah. Penyakit yang mungkin mereka nakal, dugal, keluyuran gak jelas, sampai bahkan mungkin merasa mencoreng wajah kita malu selaku orang tuanya misalnya. Perbesar kemungkinannya. Sedekah, minta surganya Allah, jelas boleh. Jangankan teman-teman sedekah lalu meminta. Teman-teman gak sedekah aja sama Allah, minta apapun boleh. Apalagi ada hadis Nabi SAW, mardakum bis sadaqah. Kalau kamu punya penyakit, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Salah satu penyakit apa? Marid. Penyakitnya apa? Sembuhkan mardakum, penyakitmu, bis sedekah, dengan sedekah yang kau keluarkan. Bukan cuma secara fisik aja, mungkin kita sakit kakinya, sakit punggungnya, kepalanya kadang lehernya agak-agak sakit. Bukan cuma fisik aja, tapi sakit anak kita mungkin qadarullah. Atau buah hati kita mungkin keliru pergaulannya misalnya. Atau mungkin dia pernah menikah, lalu kemudian sudah tidak lagi, lalu minta Allah ganti dengan yang lebih baik. Atau mungkin ada seseorang yang mengajaknya kepada tempat-tempat yang tidak Allah sukai, lalu kita ingin dia kembali. Perbesar kemungkinannya teman-teman, perbesar kemungkinannya.
minta doa guru, sedekah, doakan beliau. Plus minta doa tuh orang-orang yang tulus, yang dagang, pedagang cilok pinggir jalan, pedagang jasuke pinggir jalan, boleh jadi untung yang mereka tidak ambil begitu banyaknya, mereka untung cuma 100 perak sampai 500 perak, tapi mereka kerja keras untuk anak cucu keluarganya. Minta doa dari mereka sambil beli cilok, sambil minta, Pak doain ya, mudah-mudahan buah hati kami begini begitu. Ini loh sahabat, Allahu Akbar. Perbesar kemungkinan doa mendoakan, doa mendoakan, doa mendoakan. Minta doa lalu kita mendoakan, minta doa lalu mendoakan. MDLD ditulis di kolom komentar sahabat. MDLD MDLD MDLM MDLM apa tuh MDLM? Minta doa lalu mendoakan. Minta doa. Setelah juga kita tentu saja ngamalin ayat ini, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. 7 menit lagi ya sahabat, insya Allah sampai setengah 6. Nanti kita lanjut lagi ngaji jam 6, pindah lokasi. Lokasinya dekat dari sini, gak jauh. Kenapa kok ini gak di Masjid Fatimah Garung? Karena takutnya gak terkejar waktunya kalau harus dari Fatimah Garung turun ke Wonosobo kota, karena beda. For your information, mungkin kalau teman-teman yang udah pernah datang ke Masjid Fatimah Garung, jadi Masjid Fatimah Garung itu lokasinya ada di Desa Garung. Kalau Masjid Al-Arqam tempat pagi ini ngaji itu lokasinya ada di Wonosobo kota. Beda tempat gitu, beda daerah, beda kampung, beda desa juga. Cukup agak lumayan jauh. Jadi kita ngajinya di sini dekat-dekat Masjid Al-Arqam. Begitu sahabat. Biar nanti jam 6-nya enggak terlalu jauh jalannya persiapan ke Arqam. Nah, ini penting nih. Innaka sami'ud du'a. Sungguh ya Allah, kami sangat yakin dengan seyakin-yakinnya Engkau selalu mendengar apa yang kami mohonkan kepada Engkau ya Allah. Ini setiap hamba harus punya kalau berdoa. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kami sangat yakin bahwa Engkau maha mendengar atas semua yang kami mohonkan, atas doa-doa yang kami panjatkan. Ini Nabi Zakaria ngajarin. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Karena kami yakin ya Allah, Engkau dengar. Kami yakin ya Allah, Engkau maha mendengar dan Engkau pasti mengabulkan apa yang kami mohonkan. Artinya kalau doa tuh gak boleh ragu-ragu. Doa gak boleh ragu-ragu. Doa harus yakin bahwa doa itu pasti Allah kabulkan suatu ketika. Tulis di kolom komentar sahabat. Berdoa gak boleh ragu-ragu. Tapi berdoa harus yakin bahwa pasti Allah kabulkan suatu ketika. Makasih yang sudah berkenan menulis di kolom komentar. Semoga Allah mengganti semuanya dengan hal terbaik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Innaka sami'ud du'a. Yakin. Jadi Nabi Zakaria tuh yakin banget. Di ayat 38 surah Ali Imran ini Nabi Zakaria tuh yakin banget hadir. Ya Allah, Engkau pasti kabulkan. Engkau pasti ijabah. Engkau pasti perkenankan apa yang hamba mohonkan. Selalu begitu. Bawa keyakinan itu dalam setiap doa. Jangan jadi peragu dalam berdoa, karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Innallaha la yaqbalud du'a min qalbin ghafilin lahin. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah tidak menerima doa seseorang yang manakala dia berdoa dalam keadaan lalai. Maksudnya, dia berdoa tapi gak yakin. Dia berdoa tapi meragukan Allah. Emang Allah bisa yang ngabulin doa saya? Contoh, ya Allah, mau berangkat umroh ya Allah. Aduh, berangkat umroh lagi. Emang duit dari mana? Aduh, duit aja gak seberapa. Gimana mau berangkat umroh? Ini namanya meragukan doa.
Sama dengan menghina Allah kalau kita meragukan dengan apa yang kita pinta kepada Allah. Padahal kita tahu, innaka sami'ud du'a, Allah maha mendengar atas setiap permohonan setiap hamba dari doa-doanya. Kenapa kita jadi meragukan Allah yang maha berkehendak atas segala sesuatu? Kenapa kita malah jadi meragukan kun fayakun ya Allah, padahal sangat mudah bagi Allah memperkenankan apa yang kita mohonkan, apa yang kita sedang doa-doakan selama ini. Gampang bagi Allah. Mungkin kita gak punya uang, tapi bukan berarti gak mungkin kan? Mungkin kita gak punya jabatan yang bisa mengakses jalur itu, tapi bukan berarti gak mungkin kan bagi Allah. Hambaku, karena kamu jujur meminta kepadaku atas keinginan pergi ke rumahku, aku akan mengkuasakan dengan kehendak-kehendakku. Aku datangkan orang-orang terbaik untuk memberangkatkanmu untuk engkau datang ke rumahku. Allah, berapa banyak sahabat saya melihat langsung dengan mata kepala saya. Ibu punya uang? Enggak. Lah ibu diberangkatin apa gimana ibu ceritanya kok bisa berangkat umroh? Kata beliau, hadiah Ustadz dari anak saya berangkatin umroh saya. Allahu Akbar. Pak, Bapak, apa Pak selama ini hariannya? Aduh saya mah cuma tukang nyari rumput untuk kebutuhan hidup aja pas-pasan. Masya Allah. Gimana ceritanya Pak sampai sini? Alhamdulillah Ustadz, hadiah dari masjid. Allahu Akbar. Karena beliau sergep sholat 5 waktu di masjid. Masjid notis, takmir notis. Saldo masjid banyak, akhirnya ayo saling bersemangat. Hadiah umroh untuk 3 orang para jamaah masjid fulan, masjid A misalkan. Takmir catat, notis, mantau, memperhatikan. Bapak ini nih sergep banget ke masjid terus. Udahlah berangkatin tuh. Allah. Aduh. Ada banyak banget kisah-kisah. Jangan ragukan doa teman-teman yang belum nikah. Jangan ragukan Allah akan hadirkan pasangan terbaik untuk menemani episode perjalanan teman-teman semuanya. Jangan ragukan Allah. Ya Allah, berikan hamba pasangan yang salih. Karuniai hamba pasangan salihah. Saat seorang hamba berdoa sama Allah itu udah Allah kabulkan jemaah. Kapan pengabulannya sudah Allah tetapkan insya Allah. Yang penting yakin. Jangan meragukan, gimana ya. Setelah yakin, PR berikutnya, pantaskan diri. Karena yang baik akan untuk yang baik. Ditulis di kolom komentar ya sahabat, di caps lock besar-besar. Pantaskan diri. Tulis yang besar ya. Mari pantaskan diri, karena yang baik akan untuk yang baik. Jazakumullah khairan, sahabat sudah berkenan ditulis di kolom komentar, di caps lock kalau bisa, biar makin terang dan jelas. Mari pantaskan diri, karena yang baik akan untuk yang baik. Masa lalu kita kelam, tapi kalau kita perbaiki diri mulai sekarang, boleh jadi jodoh kita nanti orang baik, insya Allah. Masa lalu kita gak enak kita ceritain ulang, tapi kalau kita detik ini memperbaiki diri, besok atau lusa insya Allah jodoh kita, suami kita, istri kita, insya Allah semoga beliau orang baik, insya Allah. Barakallahu fikum. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan, jam 5.31 waktu Indonesia bagian Barat, mohon izinnya karena kami harus ke Masjid Al-Arqam. Dan bagi sahabat yang di Wonosobo mungkin menyaksikan, jam 6 pagi ini kami akan kajian di Masjid Al-Arqam, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Wonosobo Kota. Masjid Al-Arqam, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Wonosobo Kota. Nanti kita jam 6 sampai jam 7 pagi di sana. Insya Allah kita belajar bareng di Masjid Al-Arqam pagi ini, insya Allah. Sampaikan salam takzim kami buat warga di rumah ya sahabat. Oh ya, kemarin mohon maaf kalau ada yang datang ke Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo, lalu qadarullah belum sempat, qadarullah kita
ngobrol lebih panjang. Nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi di kesempatan-kesempatan lainnya. Terima kasih kemarin Ibu, ada yang dari Tangerang, Semarang, Magelang, Banjarnegara, Purwokerto, terus mana lagi, dan sekitarnya, yang Semarang dan sekitar mungkin kami belum bisa nyebutin satu persatu, tapi terima kasih sudah hadir di acara silaturahmi. Makasih sudah hadir di acara silaturahmi di Masjid Muhammad Al-Fatih. Terima kasih masjidnya sudah ditengokin. Buat sahabat lain silahkan kalau mau nengokin masjidnya, diperkenankan banget. Barakallahu fikum. Buat sahabat TikTok dan sosial media lain, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Jangan lupa amalkan, sebarluaskan. Doanya apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doanya apa, Mas? Rabbi habli min ladunka. Oh, masya Allah.